Ya, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, kita boleh merasakan ada sukacita ketika kita boleh berjumpa dengan saudara seiman, dan terlebih kita begitu bersukacita ketika kita bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai persekutuan kita. Mari kita akan siapkan hati kita dengan kita mengambil waktu teduh. Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di Yesaya pasal 55 ayat 8 berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah memberikan jalan bagi kita. Tetapi sebagai manusia, kita kadang-kadang lupa akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita manusia lemah yang penuh dengan kedagingan. Tapi biarlah pagi hari ini, ibu-ibu, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi. Sekarang kita mungkin merasa takut akan dunia ini yang begitu tidak menentu, di mana saat ini pandemi yang belum selesai, tetapi biarlah bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, kita menyerahkan semua ini ke dalam tangannya. Kita bersyukur punya Allah, punya Bapa yang baik seperti Tuhan Yesus. Tuhan yang lebih tahu cara untuk menolong kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Nanti boleh unmute. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu ke dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Sebab rancangan-Mu yang lebih baik, ya Tuhan. Sebagai manusia, kadang kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa setiap persoalan hidup yang kami alami, beban hidup yang kami alami, Engkau menjadikan berkat bagi kami. Kami rindu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami rindu rancangan-Mu. Kami rindu untuk mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Supaya apapun yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kalau mungkin kami ini adalah manusia, mulut kami boleh berkata kami percaya, tetapi hati kami terkadang tidak sama. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami yang ada di tempat ini, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi firman-Mu, bahwa iman kami percaya bahwa kuasa-Mu kami akan menerima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang lebih tahu cara membuka jalan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kiranya pagi hari ini firman yang akan disampaikan, kami boleh mendengar dan melakukannya ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga ibu-ibu mungkin yang belum hadir pada saat ini. Kami serahkan mereka untuk boleh mengerti akan firman-Mu, boleh mendengar firman-Mu baik melewati YouTube. Kami serahkan agar ibu-ibu yang lain pun boleh bersama-sama merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya acara ini, Persekutuan Komisi Wanita dari pagi, pertengahan, sampai akhir kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji Bapa, nama-Mu, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Ya Ibu-Ibu, sebelum kita doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Febe, mari kita angkat satu pujian lagi, bahwa kita rindu untuk bersekutu di rumah Tuhan. Kita berdoa di rumah Tuhan. Biarlah doa-doa kita itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita doakan. Mari kita angkat pujian ini. Satu hal yang kurindu. Setelah itu kuserahkan kepada Bu Febe. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu,
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya serahkan ke Bu Febe. Halo. Ya, Bu Febe, saya serahkan ke Bu Febe. Ya, silakan Bu Febe. Ya, ini enggak Suaranya Halo? mungkin Bu Febe. Ya, Bu Febe, saya kedengaran? ada enggak? Ada. Ada kedengaran, Bu? Ya, ada. Ya. Ibu sekarang ini deh, mute lagi, boleh tolong di unmute? Mute lagi mungkin. Bu Febe mungkin ke mute kali, Bu Febe. Ya, Bu Febe masih mute. Ya, udah. Ya, oh masih mute Bu Febe. Pencetnya pelan-pelan aja Bu Febe, masih ke mute tuh. Nggak kedengaran. Udah. Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Bu. Selamat pagi Ibu-ibu yang saya kasihi. Ya, Puji pagi. Tuhan, kita boleh kembali bertemu di pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Hari ini kita akan mendoakan untuk negara kita Indonesia. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita suatu negara, itu negara Indonesia, kita boleh tinggal di Indonesia ini. Kita akan mendoakan negara kita
Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan Tuhan yang memberkati akan negara kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita akan berdoa bagi pemerintahan Indonesia, terutama untuk Presiden Jokowi dan juga para jajaran pemerintahan. Biar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana di dalam memimpin. Dan juga kita berdoa bagi perekonomian Indonesia saat ini, di mana bahan pokok yang sudah mulai naik dan rakyat ini juga sudah mulai resah. Biar kita berdoa agar pemerintah bisa diberikan hikmat di dalam menangani akan barang-barang yang naik ini. Kita berdoa untuk kedua hal ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, kami mau menyerahkan akan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan yang memakai akan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menteri-menterinya dan para DPR, MPR, dan juga untuk yang duduk di dalam kejajaran yang lain, Tuhan, biarlah Tuhan juga yang pakai satu persatu, Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka dan berikan mereka kecintaan Tuhan di dalam akan menjalankan pemerintahan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati akan bangsa kami. Bangsa kami ini tetap Tuhan stabil dan di dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi perekonomian saat ini. Tuhan yang membuat kami menjadi kecil hati karena barang-barang yang sudah mulai mahal dan rakyat yang kecil juga mulai resah. Tuhan, biarlah Tuhan juga berbelas kasihan kepada pemerintahan agar diberikan hikmat apa yang harus diperbuat oleh pemerintah agar tidak membuat rakyat kecil bertambah sulit, bertambah susah. Biarlah Tuhan yang tolong untuk barang-barang yang mulai merangkak naik. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berdoa bagi virus COVID yang masih menakutkan warga, di mana kita masih takut bila terkena virus ini, dan biarlah kita juga mau berdoa agar warga bisa tetap menjaga prokes kesehatan masing-masing, dan juga kita bersyukur kalau virus sudah mulai melandai. Biarlah Tuhan juga tolong agar virus ini boleh cepat-cepat berlalu dari dunia ini, sehingga kita boleh kembali pulih di dalam segala kegiatan kita seperti dahulu kala. Kita berdoa juga untuk cuaca ekstrim. Kita berdoa dulu untuk pemilu ya. Pemilu yang akan berjalan pada tahun 2004, di mana saat ini sedang pro dan kontra untuk yang ditunda atau tidak. Biar kita mohon pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kita berdoa untuk COVID Omikron dan untuk pemilu tahun 2004. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk COVID yang masih menjangkiti akan warga. Tuhan, tolong. Kami masih juga ditakuti Tuhan dengan COVID ini. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan lindungi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan kami dari penyakit COVID ini. Dan Tuhan juga untuk mereka yang sedang terjangkit COVID, biarlah Tuhan juga yang jamah mereka dan memberikan kesembuhan untuk mereka. Tuhan, biarlah kalau boleh virus COVID ini boleh berlalu dari negara kami dan juga dari negara-negara lain. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau COVID ini sudah mulai melandai. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Biarlah COVID ini boleh cepat berlalu dari dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk saat ini bagi pemilu tahun 2004 yang sudah mulai ramai dibicarakan. Tuhan, di mana banyak juga yang ada pro dan kontra untuk penundaan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Biarlah waktu
pemilu ini juga diberikan pemimpin yang tepat, yang terbaik bagi Indonesia, sehingga bisa memimpin dan memajukan bangsa ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita akan berdoa bagi cuaca ekstrim, di mana banjir masih melanda di Indonesia, juga longsor, gempa bumi, dan juga untuk gunungnya erupsi. Kita doakan agar kita dijauhkan dari hal-hal ini, dan bila itu terjadi, pemerintah juga bisa cepat mengambil tindakan yang tepat untuk rakyat yang di dalam bencana. Kita berdoa juga untuk gempa yang baru dirasakan pada kira-kira 2 minggu yang lalu di Sumatera Barat. Biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan kepada rakyat di sana, sehingga mereka juga boleh dipulihkan dan boleh dibangunkan kembali akan rumah-rumahnya yang sudah hancur. Satu lagi kita berdoa bagi peperangan di Ukraina dan Rusia. Kita berdoa, peperangan ini sungguh mengkhawatirkan bagi dunia. Biarlah Tuhan sendiri tolong, dan biarlah perdamaian di Ukraina dan Rusia ini boleh ditemukan bagi perdamaian bagi mereka, bagi dua negara ini, dan juga Presiden Putin diberikan hati nurani yang berbelas kasihan karena banyak rakyat yang sudah terkena peluru-peluru dari mereka. Mari kita berdoa bagi cuaca ekstrim dan peperangan di Ukraina, Rusia. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi bencana alam yang terjadi di Indonesia, di mana masih kita mendengar Tuhan bahwa ada banjir, ada longsor, dan ada gempa bumi, dan juga gunung erupsi. Tuhan, tolong biarlah Tuhan lindungi rakyat Indonesia dari bencana ini. Tuhan, bila mereka mengalami bencana-bencana ini, biarlah pemerintah juga boleh cepat tanggap Tuhan untuk mengatasi akan mereka yang terkena bencana. Tuhan juga lindungi mereka dan berikan kekuatan untuk rakyat di Sumatera Barat yang baru mengalami gempa. Biarlah Tuhan juga pulihkan mereka dan mereka boleh kembali bangkit dan melakukan tugas kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah rumah-rumah yang rubuh pun boleh dibangunkan kembali. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu, dan saat ini kami berdoa bagi peperangan Ukraina. Tuhan, tolong kasihani Tuhan rakyat Ukraina, di mana peperangan ini yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Biarlah Tuhan rakyat Ukraina juga boleh berlindung kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, tolong biarlah perdamaian Ukraina dan Rusia boleh terjadi di antara dua negara ini, sehingga peperangan ini boleh tidak dilanjutkan kembali. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan juga sadarkan untuk Presiden Putin untuk diberikan hati nurani yang berbelas kasihan kepada rakyat Ukraina. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Ukraina ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita akan berdoa bagi yang sakit. Kita berdoa bagi mereka yang terkena COVID Omikron. Kita doakan, kita sebutkan nama-nama mereka bila kita tahu siapa yang sakit. Kita doakan agar mereka cepat sembuh. Dan satu lagi kita berdoa bagi penghiburan bagi Ibu Feni yang Tuhan telah panggil suaminya pada 3 hari yang lalu. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, berikan penghiburan bagi keluarganya. Dan juga untuk satu lagi yang saya minta mohon doa bagi anak saya, Pauline. Sampai saat ini dia masih menjalankan kemo karena CA-nya itu masih belum turun, masih tinggi. Jadi dokter anjurkan untuk kemo setiap 3 minggu sekali. Tapi bersyukur kalau kemonya ini tidak merusak organ tubuhnya, sehingga kemonya ini dia tidak bisa melalui kemo ini dia bisa merasakan tubuhnya tetap fit, kuat.
Kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada Pauline kekuatan, memberikan hati yang selalu semangat, dan selalu bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terkena Omikron, biarlah Tuhan yang menjamah mereka, dan Tuhan yang tolong berikan jamahan dan kesembuhan untuk mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Feli yang baru ditinggal oleh suaminya, Tuhan telah panggil pulang. Biarlah Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada Ibu Feni dan kepada seluruh anak-anaknya, juga keluarganya. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa, kami berdoa saat ini bagi anak saya, Pauline. Tuhan, kami tidak mengerti apa kehendak Tuhan untuk Pauline. Biarlah Tuhan saja yang memberikan dia kekuatan. Kalau Tuhan kehendaki untuk dia mengalami semua ini, Tuhan kami percaya, Tuhan tetap akan mendampinginya. Tuhan tetap akan melindungi dia dan memberikan kekuatan dan semangat untuk dia tetap selalu bersandar kepadamu. Tuhan kami serahkan Pauline ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu berbelas kasihan untuk dia. Terima kasih Bapa. Kami serah mohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Swanti untuk terima kasih Bu Febe. Ya, terima kasih Bu Febe. Doanya yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Benar ya Ibu-Ibu, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan doa ya. Kita harus selalu berdoa bagi orang-orang di sekitar kita yang benar-benar membutuhkan doa, karena doa orang benar adalah sangat besar kuasanya. Mari Ibu-Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GIT, Sweety sebentar lagi. Tapi kita angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan ke GI, Sweety. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu-Ibu semua. Pagi. Shalom. Kita bersyukur ya, boleh kembali berkumpul, bersekutu bersama-sama secara online pagi hari ini. Boleh bersama-sama memuji Tuhan, boleh sama-sama berdoa, dan juga sekarang kita juga boleh sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan.
Saya akan share screen. Hari ini topik kita adalah tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang diambil dari Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk semua berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk suatu hari yang baru, di mana kami boleh kembali berkumpul, bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesehatan yang baik yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan sebelum kami membaca dan merenungkan, biarlah Tuhan yang lebih dulu mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kami boleh terus dibentuk oleh firman Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan yang berbicara kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-9 sampai 19. Lukas pasal 20, dimulai dari ayat yang ke-9, saya akan bacakan bagi kita semua. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata Tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu, ini suatu perumpamaan yang mungkin kita pernah dengar juga, kita pernah baca juga dalam Alkitab, dan kita mungkin sudah tahu ceritanya. Tapi kalau kita lihat di dalam perumpamaan ini yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, di dalam konteksnya pada saat itu, perumpamaan ini adalah bagian dari konfrontasi antara Tuhan Yesus dengan pemimpin-pemimpin orang Israel, dengan ahli Taurat, dengan imam-imam kepala, dengan orang-orang Farisi. Seperti yang kita lihat di akhir dari ayat ini, dan juga kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, di pasal ini, dikatakan memang pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengajar, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua. Nah, jadi memang mereka adalah pemimpin-pemimpin orang Israel. Dan pada waktu Yesus sedang mengajar, mereka-mereka ini juga datang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita akan lihat sama-sama, meskipun mungkin kita sudah pernah baca, sudah pernah dengar, tapi kita akan melihat kembali dan kita berusaha mempelajari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa maksud dari perumpamaan ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-9 itu tadi,
Ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, dikatakan bahwa memang dia mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Apa yang menjadi isi dari perumpamaan ini? Dikatakan bahwa kebun anggur ini disewakan. Ada seseorang yang punya kebun anggur dan dia menyewakan kebun anggur ini kepada penggarap-penggarap. Nah, tuan tanah ini, ya dia kelihatannya adalah orang yang kaya gitu ya, kaya raya, sehingga dia punya kebun anggur. Dia menyewakan lalu pergi dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja dia percaya bahwa ketika dia menyewakan kebun ini akan dirawat dengan baik. Dan bahkan akan memberikan hasil yang baik. Ibu-ibu, kalau saya tanya, ibu-ibu punya pohon buah nggak? Di rumah punya pohon buah nggak? Kalau kita punya pohon buah, kita pasti mengharapkan ada buah. Iya kan? Saya juga di rumah ada pohon jeruk kecil gitu ya, jeruk kietna gitu. Dan ketika berbuah gitu, lihat buahnya kecil-kecil, senang sekali gitu. Kayak ya senang gitu ya, ada hasilnya. Meskipun ya kita hanya pohonnya kecil aja, 1-2 pohon aja. Tapi kalau udah berbuah, itu senang sekali melihat ada buah-buah itu. Meskipun ya masih kecil gitu. Nah, kita pun demikian. Kalau kita merawat pohon buah, kalau mulai muncul buah, pasti sangat senang. Apalagi kalau memang pohon itu benar-benar dirawat dengan baik. Nah, ini sama. Tuan tanah ini yang punya kebun anggur ini, dia juga mengharapkan hasil yang baik dari penggarap-penggarap yang menggarap kebun anggurnya ini. Nah, sebenarnya ibu-ibu, ini adalah suatu gambaran. Gambaran dari Allah sendiri yang memilih Israel, secara khusus memilih Israel untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Israel seringkali dalam perjanjian lama, dalam Alkitab, dikatakan itu gambaran kebun anggur. Kebun anggur punya Tuhan sendiri, dan mereka memang dipilih untuk menjadi saluran berkat. Kita tahu dari sejak Abraham. Melalui Abraham, Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham dan keturunannya, melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain pun bisa kenal Tuhan, bangsa-bangsa lain pun bisa mendapat berkat Tuhan. Nah, sekali lagi, jadi ini ketika kita melihat ada Tuhan yang mempunyai kebun anggur, itu adalah gambaran Allah yang memilih Israel menjadi kebun anggurnya, kemudian bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita lanjutkan lagi perumpamaan ini ceritanya. Kemudian di ayat yang ke-10 sampai 12 kita melihat ketika tiba musimnya, tentu saja dia mengutus hamba-hambanya. Karena itu tadi, dia mengharapkan ada hasil dari kebun anggur itu. Nah, tetapi ketika diutus hambanya ini kepada penggarap-penggarap itu, ternyata penggarap-penggarap itu malah memukul hamba-hamba Tuhan itu. Mengusir mereka, mereka pulang dengan tangan hampa. Hamba yang pertama dipukul, diusir pulang. Hamba yang kedua dipukul, dipermalukan, dan disuruh pulang juga. Hamba yang ketiga dilukai dan dilempar keluar. Nah, jadi ibu-ibu, kita bisa melihat di sini ada suatu peningkatan levelnya. Level penyiksaannya itu ternyata bertingkat gitu ya. Tambah penggarap-penggarap ini mereka tambah berani gitu. Yang pertama cuma dipukul dan diusir. Yang kedua dipukul, dipermalukan juga, dan disuruh pulang. Yang ketiga, bukan hanya dilukai, tapi malah dilempar keluar kebun itu. Nah, ini ada satu peningkatan penyiksaan, dan ketika mereka menolak hamba-hamba ini, sebenarnya secara langsung mereka menolak Tuhan yang mengutus hamba-hamba ini. Iya kan? Karena hamba-hamba ini datang dengan otoritas tuannya itu. Nah, kalau mereka menolak hamba-hamba, berarti mereka juga menolak Tuhan yang mempunyai kebun anggur itu. Nah, sekali lagi ini adalah gambaran bangsa Israel yang pada saat itu memang menolak Tuhan. Dan mereka menolak Tuhan dengan cara menolak nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Ada banyak sekali, kalau kita sekali lagi baca perjanjian lama, ada banyak nabi-nabi yang Tuhan utus, tapi orang-orang Israel itu mereka terus-menerus menolak nabi-nabi itu. Bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Kalau kita lihat di dalam sejarah bangsa Israel, di dalam Nabi Yeremia pernah mengatakan, Tuhan yang mengatakannya melalui Nabi Yeremia. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai hari ini, sampai waktu ini, Tuhan berkata, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka.
Nehemia juga berkata yang sama, bahwa memang dalam sejarah bangsa Israel itu mereka mendapat begitu banyak berkat-berkat. Tetapi setelah diberkati Tuhan dengan begitu banyak berkat-berkat, mereka mendurhaka. Mereka memberontak terhadap Tuhan dan mereka menolak Tuhan. Dengan cara menolak nabi-nabi, dengan cara membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus untuk memperingatkan mereka. Nah, inilah sejarah bangsa Israel itu. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaannya itu. Kemudian dia mengatakan, maka setelah itu, setelah hamba-hamba itu diutus dan kemudian dilukai, dilempar keluar, diusir pulang dengan tangan hampa, maka kata Tuhan kebun anggur itu, apakah yang harus kau berbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Pastilah ia mereka segani. Akhirnya Tuhan ini berpikir, nggak ada lagi yang bisa diutus. Semua hamba-hamba yang diutus akan sama aja. Mereka akan menolak, mereka akan mengusir pulang. Akhirnya ada satu opsi terakhir, yaitu anaknya sendiri. Anaknya yang kekasih, dan dia berharap ketika anaknya ini datang, tentu saja mereka akan segan terhadap anaknya. Dan ya sudah, karena itu dia suruh anaknya ini, dia utus anaknya untuk pergi. Karena memang setelah ini udah nggak ada pilihan lain lagi. Anaknya ini merupakan pilihan terakhir. Kalau bukan anak yang datang, maka tuan ini yang harusnya datang sendiri. Iya kan? Karena udah nggak bisa lagi. Hamba-hambanya semua udah ditolak. Kalau bukan anak, maka tuannya yang harus datang sendiri. Tapi anak merupakan pilihan terakhir, dia masih mengutus anaknya dulu. Nah, sekali lagi, ini menunjukkan kesabaran Allah. Kesabaran Allah yang menahan penghakiman dan penghukuman itu bagi mereka yang terus-menerus menolak Dia. Tetapi ketika penggarap kebun itu melihat anak itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Kalau kita bunuh dia, warisan ini menjadi milik kita. Mereka tahu bahwa ini adalah anak tuan itu. Mereka tahu bahwa ia adalah ahli waris dan malah mereka berunding untuk membunuh dia. Dan memang masuk akal. Masuk akal ibu-ibu. Iya kan, kalau ahli warisnya udah mati, maka kebun itu bisa menjadi milik mereka yang menggarap. Karena memang selama ini mereka yang menggarap kebun itu. Jadi ya mereka melempar dia keluar dan membunuhnya. Sekali lagi, ini adalah gambaran Allah yang mengutus anaknya yang kekasih, tetapi kemudian dibunuh di luar Yerusalem. Nah, kemudian setelah Yesus berbicara dan menceritakan perumpamaan ini sampai di sini, kemudian dia bertanya. Dia bertanya kepada orang banyak yang sedang mendengar perumpamaan ini. Dia bertanya, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Bagaimana respon Tuhan itu terhadap penggarap-penggarap kebun anggur ini? Kita tahu bahwa mereka penggarap-penggarap ini mereka bukan hanya memukul dan mengusir hamba-hambanya, tapi pada akhirnya mereka juga membunuh anaknya yang kekasih itu. Dan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini. Tuhan Yesus mengatakan ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Kebun itu akan diberikan kepada orang lain setelah penggarap-penggarap ini dihukum dan dibinasakan. Dan ini sekali lagi adalah satu gambaran penghakiman dan penghukuman kepada orang-orang Israel, terutama kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang terus-menerus menolak Allah. Sekaligus ini juga gambaran bahwa berkat-berkat yang diberikan kepada Israel itu akan ditarik dari mereka dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang menerima Tuhan. Nah, sampai di sini orang-orang banyak itu ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka sadar. Mereka tahu bahwa ini Tuhan Yesus berbicara tentang penghakiman dan hukuman, dan mereka berkata sekali-kali jangan. Mereka kaget, mereka menolak. Jangan sampai terjadi demikian Tuhan. Karena mereka paham apa makna perumpamaan ini. Mereka sadar apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap itu, dan mereka sadar bahwa memang reaksi Tuhan itu adalah suatu reaksi yang pantas ketika dia datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Nah, tetapi ketika mereka berkata ini, sekali-kali jangan,
Tuhan Yesus melanjutkan. Dia memandang mereka dan berkata, jika demikian apa arti nas ini? Dan kemudian dia mengutip dari satu ayat di dalam Perjanjian Lama, secara khusus dari Mazmur pasal 118. Nanti kalau kita lihat ini ayat yang sama, Tuhan Yesus mengutip Mazmur 118 ini dan mengatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ibu-ibu, kita tahu bahwa batu penjuru, atau kalau dalam zaman kita sekarang, ini adalah batu pondasi. Harus ada pondasi untuk membangun rumah. Iya kan? Nah, ini adalah batu pondasi. Pada waktu itu dinamakan batu penjuru. Ini adalah batu pertama di dalam konstruksi suatu bangunan. Ketika bangunan itu atau rumah itu akan dibangun, harus ada batu penjuru ini. Karena ini adalah batu yang penting. Sesuai dengan batu penjuru ini, semua batu-batu yang lain, semua dinding-dinding yang didirikan akan diatur mengacu kepada batu penjuru ini. Kalau nggak ada batu penjuru ini, maka dinding itu akan didirikan, dibangun, mungkin rumah itu akan bengkok, tidak beraturan, dan sebagainya. Dan bahkan mungkin pondasinya itu tidak kuat, akan roboh. Karena itu batu ini adalah batu yang penting. Dan seiring waktu, ini menjadi suatu simbol di dalam mendirikan bangunan. Sehingga kita kenal ada yang namanya peletakan batu pertama. Iya kan? Peletakan batu pertama, ini simbol batu penjuru ini, simbol batu pondasi ini, bahwa ada suatu batu yang penting yang harus diletakkan pertama, yang menjadi suatu referensi kepada batu-batu lain, kepada tembok dinding yang akan dibangun nanti itu. Nah, tapi di sini menarik sekali bahwa Tuhan Yesus mengatakan batu penjuru ini telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Suatu ironi sebenarnya. Batu yang penting, yang harusnya menjadi acuan di dalam membangun bangunan, ternyata malah dibuang oleh tukang bangunan, ditolak oleh tukang bangunan. Dan sekali lagi ini adalah gambaran bahwa orang Israel, terutama para pemimpin, mereka menolak Mesias, batu penjuru itu. Dan karena itu mereka akan hancur, dan karena itu mereka akan remuk. Nah, sampai di sini para ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala itu, mereka yang adalah pemimpin Israel, mereka juga paham benar apa arti perumpamaan ini. Mereka tahu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mereka. Karena itu, mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus harus dilenyapkan. Dan disinilah mereka sebenarnya sedang melakukan apa yang sudah diceritakan, diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Padahal mereka sudah diperingatkan dalam perumpamaan bahwa mereka akan menolak anak, bahkan akan membunuh anaknya. Tetapi mereka tetap saja mempunyai sikap yang sama. Mereka tidak bertobat, mereka tetap menolak, mereka tetap ingin membunuh Yesus. Tapi pada saat itu mereka masih takut kepada orang banyak. Karena itu mereka belum bisa bergerak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ibu-ibu, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini sebenarnya suatu perumpamaan yang sederhana. Ketika kita membacanya, kita juga bisa tahu, kita bisa paham, ngerti apa maksudnya ini. Ini adalah gambaran karya keselamatan Allah bagi bangsa-bangsa, sekaligus gambaran hukuman bagi bangsa Israel, terutama bagi para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Gambaran karya keselamatan Allah karena memang dimulai kepada bangsa Israel itu. Mereka yang dipilih menjadi kebun anggur, menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain. Mereka pada mulanya menikmati semua berkat-berkat Allah. Dan pada saat yang sama mereka punya tanggung jawab untuk menyalurkan berkat Allah itu kepada bangsa-bangsa lain. Melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain bisa mengenal Tuhan dan bisa menerima berkat-berkat Tuhan juga. Tetapi, seperti yang kita lihat di dalam sejarah Israel, mereka terus-menerus menolak Allah. Bahkan pada akhirnya mereka pun menolak dan membunuh anaknya yang diutus kepada mereka. Tapi kematian sang anak itu tidak mengakhiri rencana Allah seperti yang mereka pikirkan. Malah
Kematian sang anak itu mendatangkan hukuman bagi mereka dan mendatangkan berkat bagi mereka yang menerima anak. Akhirnya kebun anggur itu diambil dari penggarap-penggarap itu dan diberikan kepada orang lain. Berkat-berkat Allah itu diambil dari bangsa Israel dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Kita yang sekarang bisa mengenal Allah, kita yang sekarang bisa menerima dan menikmati keselamatan dan semua berkat-berkat Tuhan. Karena sudah diberikan kepada kita. Nah, tetapi Mesias, Tuhan Yesus yang mereka tolak dan mereka bunuh, itu ternyata malah menjadi batu penjuru, malah menjadi pondasi bagi pembangunan umat Tuhan, bagi pembangunan gereja Tuhan sekarang ini, bagi kita sekarang di zaman kita sekarang. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain di dalam Kisah Para Rasul. Kalau kita lihat Rasul Petrus ketika dia berbicara, dia mengatakan Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Kenapa dia menjadi batu penjuru? Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, karena itu memang Yesus adalah batu penjuru, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dia adalah batu penjuru, batu pondasi yang di atasnya dibangun umat Tuhan, yang di atasnya dibangun gereja, yaitu kita semua. Nah, ibu-ibu, sampai di sini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Kalau memang Yesus adalah batu penjuru itu, apa relasi kita dengan Yesus? Apa relasi kita dengan Sang Anak? Apakah Dia menjadi batu penjuru bagi kita, pondasi bagi kita, atau batu sandungan bagi kita karena kita menolak Dia? Petrus berkata di dalam suratnya 1 Petrus, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi inilah yang harus kita renungkan. Apakah kita percaya? Apakah Dia, Yesus, menjadi batu penjuru bagi kita? Atau kita menolak, dan karena itu Dia menjadi batu sandungan bagi kita. Batu penjuru kalau kita percaya. Tetapi kalau kita tidak percaya, batu sandungan yang akhirnya menghancurkan kita. Jangan sampai kita menjadi sama seperti orang Israel dan pemimpin-pemimpin mereka yang menolak Sang Anak dan dihakimi dan dihukum. Bagi kita sekarang, kita juga telah dipercayakan kebun anggur itu. Kita telah dipercayakan keselamatan dari Tuhan. Kita telah dipercayakan gereja Tuhan. Sehingga orang-orang pun bisa datang kepada gereja Tuhan dan bisa kenal Tuhan. Bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan melalui gerejanya. Kita sekarang sebagai umat Tuhan, dikatakan kita telah menjadi batu hidup untuk membangun gereja. Inilah yang Petrus katakan. Petrus mengatakan bahwa datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga, berarti kita semua sebagai umat Tuhan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi maksudnya di sini ketika kita mempunyai pondasi, yaitu Yesus, kita dibangun menjadi suatu bangunan, suatu rumah rohani, yaitu gereja. Kita masing-masing adalah seperti batu bata kecil, tapi batu bata hidup yang ketika disusun, ketika dibangun, itu kita sama-sama membangun suatu rumah rohani bagi Tuhan. Kita menjadi batu hidup untuk membangun gereja, dan ada suatu hasil. Kita bisa mempersembahkan hasil kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini persembahan yang berkenan kepada Allah.
karena Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau memang kita adalah rumah rohani sebagai gereja, kalau kita dipercayakan kebun anggur ini, kembali jadi pertanyaan bagi kita ibu-ibu, apakah kita akan bersikap sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu? Apakah kita akan menolak hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang diutus kepada mereka yang menggarap kebun anggur itu? Apakah kita akan mengeraskan hati, bahkan menolak anak Allah kalau diutus kepada kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita telah dipercayakan kebun anggur dan sekarang kita sedang menggarap, kalau kita telah dipercayakan gereja Tuhan dan sekarang kita sedang menggarap, bersama-sama melayani, bersama-sama membangun gereja Tuhan, menikmati semua berkat-berkat Tuhan, apakah kita akan sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur dalam perumpamaan itu, berpikir bahwa kebun anggur ini adalah milik kita dan kita menolak Tuhan sendiri? Kalau kita sama seperti penggarap-penggarap itu, kalau kita berbuat semena-mena, kalau kita tidak mendengarkan yang mempunyai kebun anggur, yaitu Tuhan sendiri yang mempunyai gereja, bahkan kalau kita menolak anak yang kekasih dan firman-Nya, maka kebun anggur dan hasilnya itu akan diambil dari kita, akan diberikan kepada orang lain. Ini suatu peringatan bukan hanya kepada para pemimpin bangsa Israel pada saat itu, tetapi juga suatu peringatan bagi kita yang sekarang melayani di dalam gereja. Jangan sampai kita menolak anak. Jangan sampai kita mengambil gereja untuk menjadi milik kita sendiri. Karena kalau kita melakukannya, maka kita pun akan dihakimi, kita pun akan dihukum. Mari kita menerima anak yang telah diutus kepada kita. Biarlah Yesus Kristus itu benar-benar menjadi batu penjuru bagi kita. Dan kita bisa membangun suatu rumah rohani dan mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Pakai apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, yaitu gereja, untuk membangun rumah rohani, untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh kembali merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Biarlah kita boleh belajar dari perumpamaan ini, dan biarlah kita boleh terus dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan sampai kita menolak anak, tapi mari kita menerima anak, menerima firman-Nya, terus melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memang benar adalah batu-batu hidup yang dipergunakan untuk membangun rumah rohani yang bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan hati-hati, kalau kita menolak Dia, maka kita pun akan dihakimi dan dihukum. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Suatu firman yang mungkin keras untuk kami dengar. Tapi juga suatu firman yang penting, yang perlu untuk kami dengar. Yang boleh terus mengingatkan kami, bahkan menegur kami, supaya tidak menjadi sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang durhaka, yang memberontak terhadap Tuhan, yang bahkan menolak Tuhan sendiri yang telah memberikan begitu banyak berkat-berkat bagi mereka. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami. Kami yang telah diberikan begitu banyak berkat-berkat oleh Tuhan, biarlah kami tidak memberontak terhadap Tuhan. Biarlah kami tidak berpikir bahwa apa yang telah Tuhan berikan itu adalah milik kami sendiri. Dan kami memegang dan tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi kepada kami. Tapi biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam kami. Untuk boleh terus mengingatkan kami untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak menolak hamba-hamba yang telah Tuhan utus. Tidak menolak Tuhan sendiri. Tapi biarlah kami boleh terus menjadi umat Tuhan
yang dibangun sebagai suatu rumah rohani yang boleh mempersembahkan persembahan dan hasil yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan pakai kami, Tuhan pakai gerejamu ini, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga mereka pun boleh mengenal Tuhan, mereka pun boleh datang kepada Tuhan. Dan dengan demikian itulah hasil yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk gereja-Mu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati setiap kami. Tuhan juga yang menyempurnakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami boleh terus hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Suanti belum di-unmute. Ya, saya mewakili Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada GI Suithi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Pak, dimanapun Bapak melayani, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas pelayanannya. Dan Ibu-Ibu, tibalah waktunya kita akan memberikan persembahan yang dimana selama ini kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah batu penjuru bagi kita. Dia menjadikan kita orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat bagi rumah rohani. Mari, apa yang sudah kita terima dari Tuhan selama ini, kita kembalikan. Sekecil apapun pemberian kita, tetapi Tuhan tahu pemberian yang terbaik, yang tulus dari kita. Mari kita angkat pujian ini sambil kita kolekte. Oh, betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala harap yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harap yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya.
Suaranya Swanti masih ke unmute. Sorry. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh memberi yang di mana berasal dari Engkau. Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa pemberian sekecil apapun yang kami berikan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberi bukan berarti Engkau kekurangan ya Tuhan, tetapi Engkau mengajarkan kami untuk taat dengan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Engkau mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami hanya bisa bersyukur dengan semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk memberikan bukan hanya uang Tuhan, tetapi hidup kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya uang-uang yang sudah terkumpul Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau kuduskan setiap tangan-tangan yang mengelong, setiap tangan-tangan yang mencari, setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Kiranya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, uang-uang ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dengarkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan ke Semu. Ya, terima kasih untuk contoh Sweety, untuk Ibu Swanti, untuk Ibu Febe, dan juga untuk setiap rekan-rekan yang pada pagi hari ini boleh mengambil pelayanan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua yang telah hadir, baik di Zoom ataupun nanti yang akan menyaksikan lewat tayangan YouTube. Apakah ada ibu yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini? Apakah ada? Ibu Vivi, Ibu Celia? Apakah ada? Kalau saya lihat ada ibu yang namanya Dolfem Lasbraliu ya. Ibu Mariana. Nama anak ya atau? Itu siapa ya? Dolfem Lasbra. Semua Ibu Mariana Sugiarto. Anak saya pakai link itu saya. Mariana Sugiarto. Oke. Ya, Mariana. oke. Iya, apakah ada ibu-ibu yang baru pertama kali datang? Ya, kalau tidak ada, ini berarti menjadi tugas bagi kita bersama ya. Ya, ibu-ibu, kita juga bersyukur kepada Tuhan meskipun saat ini kita kembali online, tetapi ketika datang beribadah ada beberapa ibu-ibu yang datang menemui saya dan mereka katakan belum pernah berjumpa dengan ibu-ibu KW secara langsung, tetapi banyak melihat lewat YouTube ya. Kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan YouTube dari KW, dan kerinduan kami biarlah ibu-ibu bukan hanya melihat tapi boleh bergabung bersama-sama dengan kami ya. Nah, kita akan mendengarkan warta untuk minggu depan ya. Ibu-ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret ya. Dan kita bisa melewati baik bulan Januari, Februari, dan bulan-bulan yang seterusnya itu semua karena pimpinan Tuhan. Minggu depan, seperti yang telah diumumkan, kuis Alkitab akan diundur di bulan Mei. Ya, jadi ibu-ibu masih ada waktu untuk ibu-ibu kembali belajar ya. Dan minggu depan pembicara kita adalah Guru Injil Tuti Erlina dengan tema wanita adalah senjata Tuhan. Guru Injil Tuti Erlina dan suami saat ini melayani di GKY Pontianak. Jadi ada pepatah yang mengatakan kita tidak kenal maka kita tidak sayang ya ibu-ibu. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita juga boleh saling mengenal hamba Tuhan yang ada di luar daerah ya ibu-ibu. Mari kita hadir bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang lain. Kita boleh mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, itu pengumuman dari saya. Apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Vivi? Nggak ada semua. Seperti biasa ya? Kita foto ya, bareng ya.
Oke. Ibu-ibu kita buka kamera ya. Kameranya dibuka ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kita berdoa ya ibu-ibu. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita kembali rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapak, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan. Hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih. Ketika kami mengingat ada banyak hal yang Tuhan boleh buat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai setiap kami, umat-Mu. Dan pada pagi hari ini, kami juga telah belajar kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu, Contoh Sweety. Dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin dibina. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin dimenangkan untuk Engkau. Berdoa untuk pelayanan, kesehatan, dan keluarga hamba-Mu, Guru Injil Sweety. Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu yang mungkin pada saat ini berhalangan untuk hadir. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap persoalan mereka. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan, Engkau yang mau menjamah, memberikan kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik itu masalah ekonomi, rumah tangga, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Biarlah segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Juga berdoa untuk paduan suara Sharon yang akan juga latihan setelah ini. Tuhan juga pimpin latihan mereka. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat siang Ibu-ibu terkasih. Persekutuan kita selesai. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Sweety ya. Terima kasih. Terima kasih. Semua.